Ada di dalam surat Al-Ma'arij ayat 23 Allah mengatakan bahwa allazina hum ala sholatihim daimun. Orang yang berkekalan melaksanakan sholat. Sehingga saya membagi sholat itu ada dua macam. Sholat dalam perbuatan sholat, sholat di luar perbuatan sholat. Sholat dalam sholat, sholat di luar sholat. Berarti kita sebenarnya sehari-hari hanya memposisikan diri dalam keadaan sholat. Kenapa kita sholat? Untuk ingat kepada Allah. Sehingga ada sholat dalam sholat. Inilah sholat. Sholat wajib, sholat sunat, sholat tahajud dan segala macam. Inilah sholat dalam sholat. Nah itulah tadi prototipe. Yang kita sadari bahwa Allah melihat kita dalam keadaan sholat. Di luar sholat kita juga sholat Pak. Dalam ayat Al-Ma'arij 23 ini. Allazina hum ala sholatihim daimun. Orang yang selalu berada dalam sholatnya. Setiap saat. Bagaimana sholat di dalam sholat, sholat di luar sholat setiap saat? Rasulullah pernah menganjurkan kita untuk dawamul wudu. Itu sudah kita bahas barangkali minggu lalu. Dawamul wudu Pak ya. Apa itu dawamul wudu? Berkekalan wudu. Begitu batal wudu Pak, wudu lagi. Begitu batal wudu, wudu lagi. Begitu batal wudu, wudu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sadaqallahul azim. Bapak saudara kaum muslimin jamaah salat maghrib, insyaallah kita juga jamaah salat isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan coba lihat satu ayat dalam surah Toha ayat 14 yang telah kita bacakan tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Ini termasuk ayat tentang tauhid. Kalau ayat tauhid yang utama itu adalah surah Al-Ikhlas yang sudah sering kita sampaikan. Maka pada diskusi kali ini kita akan coba lihat surat Toha ayat 14 ini. Allah mengatakan innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Ini jelas-jelas Allah mengatakan akulah Allah.
La ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Kalau tidak ada Tuhan selain aku, berarti tidak ada yang bisa disembah selain Allah, gitu. Tidak ada yang bisa disembah selain Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Nah, pertanyaan sekarang ini kita masalah abadah fa'budni ini, sembahlah aku ini. Bagaimana menyembah aku, kata Allah. Karena dalam surat Az-Zariyat Allah katakan tidak aku ciptakan jin dan manusia, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia dan jin tidak akan aku ciptakan kecuali untuk beribadah kepadaku. Gitu. Jadi dalam ayat ini pekerjaan kita, Bapak, cuman satu sebenarnya di dunia ini. Ada yang lain. Apa cuman pekerjaan kita? Mengabdi kepada Allah. Apa itu mengabdi? Menghambakan diri. Hari itu udah pernah kita singgung bagaimana seorang hamba, abdun, bagaimana posisi seorang hamba, seorang budak, menjadikan diri kita budak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita pun, diri kita sendiri pun, kita tidak memilikinya. Hanya Allah yang memiliki kita. Sama seperti budak itu kan, budak itu tidak memiliki dirinya, Pak. Tuannya yang memilikinya. Mau mengapapun dia yang dia lakukan, tergantung kepada tuannya. Nah, ini dia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka untuk mengabdi ini, pengabdian yang utama itu adalah sholat. Nah itu ya. Wa aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi bapak-bapak, sholat itu gunanya ternyata adalah untuk mengingat Allah. Kata-kata dalam Al-Quran zikir itu ada dua artinya. Ada ingat, ada menyebut. Nah ini, ada mengingat, ada menyebut. Bisa menyebut Allah, zikir itu bisa menyebut. Bisa juga zikir itu mengingat. Ketika kita sholat, kita menyebut dengan sebutan bacaan-bacaan dimulai dari takbir sampai salam. Itu semua sebutan. Di luar sholat dinamakan dengan ingat. Nah, zikir itu dalam arti ingat. Tetapi zikir ini ada zikir jahar, ada zikir khafi atau zikir sir. Zikir yang diucapkan dengan suara keras dan zikir yang diucapkan dengan hati. Nah, ini. Ketika kita di dalam sholat, maka zikir kita zikir bersuara walaupun tidak kedengaran dengan orang. Jadi bapak-bapak, sebenarnya ketika kita berzikir itu, kita membaca, yang mendengar cuman kita. Ada juga sebagian kawan kita kan yang dia membaca sampai kedengaran di telinga kita. Sebenarnya itu dalam sholat tidak perlu. Cukup kita yang mendengar suara kita, kita saja yang mendengar, tidak usah orang yang mendengar. Apalagi ketika kita berjamaah, akan mengganggu orang lain yang sholat. Gitu. Lalu bapak-bapak, untuk zikir ini, jadi sholat tadi untuk mengingat Allah ya. Tadi malam kami ada diskusi tentang, kebetulan saya juga
2 minggu sekali itu di sana belajar tafsir ya. Tafsir itu kita urut Pak, dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Itu sudah berjalan beberapa bulan lah. Awalnya ini pengajian untuk remaja. Akhirnya remajanya sama kayak di sini, gak jauh beda. Yang remaja senja yang ada. Akhirnya saya ganti, ini pengajian umum, tidak lagi pengajian remaja. Sehingga ini diprioritaskan kepada siapa saja, tidak kepada remaja. Nah di Al-Baqarah itu, Al-Baqarah pertama itu ada 3 golongan manusia. Ada golongan mukmin, golongan kafir, dan golongan munafik. Kalau mukmin jelas, kafir jelas. Kafir itu cuma 2 ayat Pak. Yang banyak ini munafik. Salah satu munafik itu adalah berbeda ucapan dengan perbuatan. Berbeda ucapan lidah dengan ingatan hati. Nah, sampai ke situ kajiannya. Jadi ketika kita sholat, kita membaca, sementara bacaan kita itu hanya sampai di lidah, tidak seirama dengan bacaan kolbu kita, maka pada saat itu bagi orang-orang tasawuf ini sampai kita ke tingkat munafik Pak. Ini Pak, kan bahaya ya. Sampai ke posisi kita di tingkat munafik. Berbeda lisan dengan hati. Ini satu contoh kita Pak. Satu contoh saya bilang. Kita misalnya berbicara berhadapan. Kira-kira bapak-bapak ketika kita face to face ini berhadapan wajah dengan wajah. Kemudian kita menyampaikan sesuatu kepada orang lawan bicara kita. Ketika ucapan kita dengan hati kita bohong, kira-kira bapak bisa baca nggak? Ketahuan Pak ya? Kita berhadapan ini. Yang kita ucapkan dengan yang sebenarnya maksud dalam hati kita, atau hati kita pikirannya kemana-mana hati kita, tapi kita berucap, kira-kira terbaca nggak Pak? Nggak terbaca Pak. Kita ngobrol berdua nih, pasti kan ketika kita ngobrol dengan kawan kita berdua, kemudian pikiran kita kemana-mana, sementara kita ucapkan, terlihat ngawur nggak Pak? Ngawur kan? Betul nggak Pak? Kita ngomong nih, atau bapak ngomonglah sama ibu di rumah, atau sama anak di rumah, atau anak ini datang dia, Pak minta jajan begini-begini. Dia pikirnya tak kemana-mana, tapi dia ngomong juga. Kira-kira terbaca nggak Pak? Terbaca kan? Nah, maksud saya, ketika kita sesama kita aja, lawan bicara kita nggak konsen hatinya dengan mulutnya, dengan pikirannya, bisa kita baca. Konon lagi kita berhadapan dengan Allah. Ketika kita membaca Allahu Akbar, pikiran kita kemana-mana, terbaca nggak sama Allah? Terbaca. Nah, inilah Pak. Ternyata inilah beratnya ketika kita melaksanakan sholat ini sebenarnya. Maka dalam Al-Baqarah ada Allah katakan, wa innaha lakabiratun illa alal khosyiin. Sholat itu sangat berat. Berat Pak. Berat sholat itu. Allah akui itu. Illa alal khosyiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang khusyuklah yang sholatnya dia merasa bahwa sholat itu nggak ada beratnya. Bagi orang tidak khusyuk, yang lama kalilah imamnya, lama kalilah zikirnya, capek kali kita berdiri, macam itu ya Pak ya. Apalagi kalau ketika subuh Jumat, udah jadi ada subuh Jumat di sini sebagai sajadah, sudah ya. Kalau kita nggak khusyuk, surat sajadah itu 34 ayat apa 33 ayat kalau nggak salah saya itu. 30 ya. 30 ayat. Itu lama loh Pak. Satu rakaat ya kan. Nah, apalagi imamnya membaca lah
itu akan terasa cukup lama dan cukup berat bagi orang yang tidak khusyuk. Lalu apa itu khusyuk? Dilanjutkan pada ayat berikutnya, allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang yakin pada saat itu dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah sampai sholat kita, ketika kita sholat kita merasakan bahwa kita berhadapan dengan Allah? Nah, itulah baru kita khusyuk, Pak. Makanya apa yang disebut dengan al-ihsan. Jadi dalam ilmu tauhid itu ada 3. Itu dalam hadis Nabi. Apa sudah pernah kita sampaikan? Saya lupa ya. Nabi dan suatu ketika didatangi seorang pemuda. Mungkin sudah pernah ya Pak ya? Belum ya? Kadang-kadang ini ngomong di mana-mana ini Pak, kadang-kadang terima sampaikan lupa. Datang seorang pemuda, ini dalam majelis begini, kita dalam majelis begini, datang seorang pemuda di pintu dengan pakaian serba putih. Lalu dia masuk, kemudian begitu masuk, pas berhadapan dengan Nabi duduknya, dipertemukannya 2 lutut dia dengan lutut Nabi. Para sahabat heran, tidak ada yang kenal satu orang pun di dalam majelis itu. Tak ada yang kenal satupun. Pakaiannya serba putih, kemudian mukanya bersih, dan bukan orang sini. Tapi dilihat tidak ada dibawa kuda, bawa unta, tidak ada. Dan tidak terlihat dia capek berjalan. Kemudian begitu dia masuk berhadapan dengan Nabi, ditanya Nabi, "Ya Rasulullah, mahu akhbirni anil Islam," katanya. Tolong beritahu aku apa itu Islam. Dijawab oleh Nabi, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas shalah wa ita'iz zakah wa shauma Ramadan. Dijawabnya, shadaqta. Para sahabat heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Apa itu Islam? Islam itu adalah kamu bersyahadat 2 kalimat syahadat, menyaksikan Allah tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, kemudian melaksanakan sholat, membayarkan zakat, berpuasa Ramadan, dan melaksanakan haji ke Baitullah. Kamu benar katanya. Habis itu dia bertanya lagi, ma huwal iman? Apa itu iman? Antu minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah kamu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat, dan qada dan qadar baik dari Allah Subhanahu wa taala. Shadaqta, kamu benar. Pertanyaan ketiga, ma huwal ihsan? Apa itu ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, ini dia Pak. Apa itu ihsan? Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Nah, ini. Seolah-olah di hadapan kita itu Allah. Sulit, Pak, sulit. Kalau kita belum kenal siapa Allah, kan gitu. Sulit. Ya, Pak ya. Sulit ya, Pak. Kalau belum kenal, kan gitu. Kalau udah kenal. Tapi untuk mengenal Allah ini ya nggak gampang juga untuk mengenal Allah. Namanya Allah itu gaib. Macam mana membedakan ini Allah, ini iblis? ini iblis, ini jin, sama-sama gaib, Pak. Jin gaib, iblis gaib, Allah gaib. Yang mana ini? Waduh, ini berat ini, Pak. Ya kan, Pak. Nah, jadi makanya apa kata orang sufi mengatakan bahwa siapa yang belajar, dia belajar aja sendiri tanpa ada guru yang mengajarinya, maka gurunya adalah iblis, ya Pak ya. Itulah gurunya iblis. Jadi kita memang harus berguru. Ulama-ulama dulu, Pak, ulama-ulama dulu memang jauh kualitas mereka dari kita. Mereka tuh cari, Pak, mencari.
kita itu di sekolah itu didatangi guru, bahkan kita cabut lagi ya. Gila. Itulah anak sekarang. Enggak anak sekarang juga, anak dulu juga ada yang cabut ya, Pak. Ada nggak Pak? Ada. Udah gurunya datang, cabut lagi. Inilah kualitas belajar kita. Para ulama dulu Pak, mulai dari Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, semuanya itu datang kepada guru dan menghambakan diri kepada guru. Begitulah mereka belajar. Datang ke rumah guru, guru apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa dikerjakan? Kalau gurunya misalnya pekebun, dia berkebun sambil dia minta pelajaran dari gurunya. Kebun membantu gurunya itu tadi. Kalau gurunya pedagang, ya membantu pedagang. Begitu dan seterusnya Pak. Itu yang dilakukan sampai nyuci piring, sampai apapun semua dilakukan di rumah gurunya demi untuk mendapatkan ilmu. Nah, kita kadang-kadang di sini pun sudah banyaknya ilmu, ya kan Pak? Di HP ini udah banyak kali ilmu sebenarnya. Tinggal kita membaca aja, mendownload, membaca, menonton. Cuman kadang-kadang entah ilmu apa yang ditonton. Apalagi anak-anak kita, anak-anak muda kita. Kenapa? Ini nggak ada saringannya, nggak ada filter. Inilah sekarang nih. Karena filter tauhid itulah yang paling penting untuk mengontrol itu. Nah, Bapak-bapak, saudara. Jadi kembali ke tadi, ihsan. Anta'budallah, kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Fa'illam takun tarahu, kalau belum bisa memposisikan Allah itu ada di hadapan kita, fa'innahu yaraka, maka sadari Allah melihat kita. Itu pun jadi udah bisa Pak. Saya umpamakan kalau di sekolah itu Pak, kalau kita seorang murid disuruh melaksanakan sholat, kita pelototi, kita tunggui dia sholat Pak. Kira-kira dia sholatnya udah benar ya? Benar Pak? Benar kan? Pasti bacaannya pelan-pelan, bagus-bagus dibaca, enggak buru-buru kan gitu ya kan? Nah itulah kita posisikan diri kita sholat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tuh melihat. Itu udah jadi Pak, udah cukup. Belum bisa kita menghadirkan Allah, maka cukup kita sadari Allah itu melihat kita. Bergerak kita, salah aja taruh tangan kita, salah aja bacaan kita, kecepatan kita sholat pun Allah tahu, Allah melihat kita. Nah pada saat itu insya Allah sudah bisa kita khusyuk. Nah ini dia. Itulah dulu kalau belum bisa melihat Allah. Nah ini. Jadi Bapak-bapak saudara, inilah yang harus kita dudukkan dulu, bahwa kalau belum bisa mentauhidkan diri kita itu menghadirkan Allah. Kalau dalam ilmu hudurul qalbi, menghadirkan Allah di dalam hati. Menghadirkan Allah dalam hati belum bisa, setidaknya kita sadar sesadar-sadarnya bahwa kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sholat di dalam sholat. Karena saya membagi, mungkin sudah pernah juga kita sampaikan, tapi belum spesifik barangkali. Ada di dalam surat Al-Ma'arij ayat 23, Allah mengatakan bahwa allazina hum ala sholatihim daimun. Orang yang berkekalan melaksanakan sholat. Sehingga saya membagi sholat itu ada dua macam. Sholat dalam perbuatan sholat, sholat di luar perbuatan sholat. Sholat dalam sholat, sholat di luar sholat. Berarti kita sebenarnya sehari-hari hanya memposisikan diri dalam keadaan sholat. Kenapa kita sholat? Untuk ingat kepada Allah. Sehingga ada sholat dalam sholat. Inilah sholat. Sholat wajib, sholat sunat, sholat tahajud dan segala macam. Inilah sholat dalam sholat. Nah itulah tadi prototipe.
yang kita sadari bahwa Allah melihat kita dalam keadaan sholat. Di luar sholat kita juga sholat, Pak, dalam ayat Al-Ma'arij 23 ini. Allazina hum ala sholatihim daimun. Orang yang selalu berada dalam sholatnya setiap saat. Bagaimana sholat di dalam sholat, sholat di luar sholat setiap saat? Rasulullah pernah menganjurkan kita untuk dawamul wudu. Itu udah kita bahas barangkali minggu lalu. Dawamul wudu, Pak, ya. Apa itu dawamul wudu? Berkekalan wudu. Begitu batal wudu, Pak, wudu lagi. Begitu batal wudu, wudu lagi. Begitu batal wudu, wudu lagi. Bahkan ada seorang sahabat yang amalannya cuma itu. Cukup itu aja. Gak banyak-banyak sholatnya, Pak. Gak banyak-banyak ibadahnya, gak banyak. Tapi dia menjaga wudunya, Pak. Begitu batal wudu, berwudu lagi. Batal wudu, berwudu lagi. Batal wudu, berwudu lagi. Kalaulah kita sudah dalam keadaan berwudu setiap saat, dan kita sadar wudu itu adalah untuk mensucikan diri kita, masih mungkin nggak, masih sempat nggak kita berbuat maksiat? Nggak mungkin, ya kan? Kan nggak sempat lagi, Pak, berkata bohong, nggak sempat lagi. Oh, ini bukan milikku ini. Oh, ini bukan hakku ini. Ini nggak boleh kulakukan. Kenapa? Lagi berwudu ini. Nah, itulah satu cara untuk menjaga diri kita tetap bersama Allah. Karena Allah itu innallaha yuhibbul mutatahhirin, kan ada. Allah menyukai orang yang selalu mensucikan diri. Nah, ini. Jadi upayakan, Pak, upayakan begitu batal wudu berwudu lagi, batal wudu berwudu lagi, kapanpun dimanapun. Nah, ini yang upayakan. Awalnya berat memang, Pak, berat memang awalnya. Tapi kalau udah terbiasa, insya Allah. Pokoknya begitu ke kamar mandi, Pak, setelah dari kamar mandi itu wajib berwudu setelah itu. Apapun yang kita lakukan ke kamar mandi, berwudu lah setelah itu. Nanti insya Allah lama-lama otomatis ya, Pak. Nggak akan mungkin kita bisa keluar dari kamar mandi tanpa berwudu. Nah, ini dia. Kalau sudah terlatih kita gitu, Pak, insya Allah begitu kita masuk kamar mandi otomatis udah mau berwudu aja dia. Nggak disuruh-suruh lagi badan kita, aku mau berwudu apa enggak nih? Nah, enggak tanya-tanya lagi dia, Pak. Insya Allah akan berwudu deh. Begitu buang hajat, buang air besar, buang air kecil, setelah itu otomatis akan berwudu sendiri. Mau mandi akan berwudu sendiri. Apapun lah ke kamar mandi, insya Allah kita berwudu sendiri. Nah, itu untuk menjaga ini, Pak. Nah, kalau kita sudah mati dalam keadaan suci, dalam memelihara diri kita itu suci setiap saat, kira-kira sampai nggak di husnul khotimah, Pak? Insya Allah sampai di husnul khotimah. Kan itunya tujuan kita. Apalagi tujuan kita hidup. Saya selalu katakan, bahkan di anak-anak pun di pesantren selalu saya sampaikan, tujuan kita ini cuma satu, apa? Mati. Karena banyak, Pak, ini saya agak curiga nanti, mudah-mudahan bagus lah. Ada jemaah kita di sana mendapat warisan cukup banyak, dibangunnya lah rumah, saya tengok padahal umurnya ya sudah 50-an ke atas lah, ya kan, sudah setengah abad lebih. Dibangun rumah super mewah, Pak, ini. Saya khawatir karena pernah ada dulu satu jemaah kita, dia bangun rumah super mewah, baru menempati satu malam, besoknya meninggal. Apalah gunanya, ya, Pak? Kan lebih bagus sumbangkan aja ke masjid, mana masjid yang perlu. Sumbangkan anak yatim, bantu anak yatim, ada sekolah yang putus sekolah, sampaikan untuk itu. Lebih banyak manfaatnya. Dalam sejarah Islam kita baca, Pak, dalam sejarah Islam Nabi dan para sahabatnya rata-rata kaya raya, Pak. Tapi mereka tak mau hidup dalam keadaan mewah. Tak mau. Saya ada satu literatur saya dapatkan, itu kekayaan Utsman bin Affan, Pak, kekayaannya
Hari ini masih ada rekening Utsman bin Affan di Saudi Arabia, Pak. Sekarang detik ini kekayaan hidupnya 14 abad lebih yang lalu, rekeningnya masih ada sekarang, Pak. Kita belum mati, rekening kita udah mati, ya, Pak. Bolak-balik buka rekening. Bolak-balik mati. Belum mati kita, rekening udah mati. Dia udah 14 abad mati, rekeningnya belum mati sampai sekarang, Pak. Kira-kira kaya apa miskin tuh, Pak? Utsman bin Affan sangat kaya raya, Pak. Tapi semua untuk apa itu semua? Inilah untuk membangun Arab Saudi itu. Hasil daripada rekeningnya itu, usaha-usaha yang disampaikan di bank itu, Bank Saudi Arabia itu untuk kemakmuran umat Islam semuanya. Nah, di kita kan tidak kadang-kadang. Bangun rumah mewah, kurang mewah, mau kurang mewah. Salah satu tetangga saya, Pak, tetangga mertua saya di Batang Serangan. Ini luar biasa. Sampai-sampai dia ingin membangun rumah itu, Pak, dikoreklah pagar kawan sebelah, tambah sikit untuk memperluas area tanahnya, tambahkan sikit gitu dia. Ya tetangganya udahlah, namanya juga bapak mertua saya lagi, udahlah biar ya aja lah katanya. Begitu selesai rumahnya dipagar keliling dengan ini semua mewah, meninggal. Sekarang rumah itu jadi rumah hantu, Pak. Nggak ada penghuninya. Punya anak tidak, bangun semewah-mewahnya untuk kebaikan, nauzubillah pelitnya. Kira-kira saya nggak tahu lah, tidak bisa kita mencap ya kan. Tapi setidaknya dalam syariat pandangan mata kita, untuk apalah dia buat seperti itu, sampai bahkan untuk merugikan tanah orang lain, ya kan gitu ya kan, mengambil tanah orang lain. Nah, ini. Kembali ke kaji kita tadi, Pak. Jadi sholat, inilah sholat tadi. Bagaimana sholat di dalam sholat dan sholat di luar sholat. Nah, ini. Ketika kita bisa menjaga ini, inilah langkah awal kita untuk bisa bertauhid, Pak. Karena kalau dalam kajian kita masuk ke tarikat ya Pak ya, masuk ke tarikat itu menjaga wudu itulah langkah awalnya. Bisa menjaga wudu, bisalah dilanjut ke kaji berikutnya. Nah, kira-kira seperti itu. Jaga wudu dulu. Udah bisa berwudu. Karena kalau bisa lagi pun, Pak, kalau bisa setiap kita berwudu, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat. Nah, ini kalau dalam ya Pak ya, dalam tarikat begitu ya. Begitu kita berwudu lagi memperbaharui wudu atau batal wudu kita, kemudian kita berwudu kembali, lakukan 2 sholat, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat. Nah, saya agak heran tadi, apa karena ada pengajian tidak ada zikir? Karena ada pengajian, biasanya ada. Oh, ada zikirnya gitu. Oh gitu. Sebenarnya tidak mesti ada pengajian atau tidak, lanjutkan zikirnya, maksud kita begitu. Tidak usah dipotong ya kan, Pak ya kan. Karena kenapa? Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan zikir terpendek itu. Allahumma antas salam. Bahkan di sholat wajib itu saya lihat dalam riwayat ayat kursi itu nggak pernah tinggal, Pak. Sebelum ayat kursi itu nggak pernah tinggal oleh Rasul. Ketika kita sebelum baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, ditutup dengan La ilaha illallah sehingga genap 100. Nah, jadi kalau kita lihatlah hadis Nabi, itu ayat kursi tidak pernah ketinggalan dalam zikir Nabi di sholat wajib. Nah, kalau bisa ini selalu kita rutinkan, minimal ayat kursi, kemudian
subhanallah 33, alhamdulillah 33 dan seterusnya. Kalau kami di subuh itu selalu saya tekankan wajib tahlilnya minimal 100 Pak. Ya, 100 setiap subuh. Ini insyaallah imam-imam sana sudah kita inikan, sebagian besar yang sudah kita diskusi bersama imam-imamnya. Kita selalu tahlil itu. Kenapa tahlil dengan jahar itu? Itulah untuk mengetuk tadi Pak bulan lalu ya sudah kita sampaikan, untuk mendongkrak kolbu kita yang kalau ibarat tuh dinding itu, kolbu ini penuh dengan tembok dengan apa itu, kita tokok dengan la ilaha illallah, itulah dia. Bukan Allah itu tuli, bukan Allah itu peka katanya. Karena ada orang yang menyampaikan, itu apa zikir kuat-kuat, Allah tuh enggak buta, enggak tuli segala macam. Bukan itu, kitanya. Maka dalam Al-Baqarah, fi qulubihim maradun, dalam hati itu ada penyakit. Fazadahumullahu maradun, akan Allah tambah penyakit itu. Bertambah-tambah penyakit itu. Kenapa? Itulah akhirnya menjadi bertambah-tambah penyakit dalam hati kita, menjadi khatamallah, Allah kunci. Kalau udah dikunci Allah hati kita Pak, ya Allah Rabbi, siapapun menyampaikan kebenaran udah gak ada bisa lagi. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dikasih peringatan, tidak dikasih peringatan, tetap aja nggak akan masuk itu lagi, nggak guna lagi. Kadang-kadang kita kan begitu. Kan ada kalanya kita, alah apalah itu. Kan pernah kadang-kadang ketika iman kita nurun Pak, iman kita turun, itu kita alah itu aja pun sampaikan sampai bosan kan gitu ya Pak. Ada yang, nah ini dia. Bahkan guru saya Pak, guru saya setiap datang cuman itu aja yang disampaikan ya. Bagi yang tidak punya hatinya tertutup Pak, alah malaslah aku datang lagi. Apa alasan beliau menyampaikan itu aja sampaikan. Itu aja belum kau amalkan katanya. Itu satu aja belum kau amalkan, mau kau tambah lagi kajinya. Itu bilang guru saya Pak. Kenapa itu Pak Guru? Udah kau amalkan itu rupanya? Bilangnya gitu sama Pak. Udah diamalkan rupanya katanya. Sebelum diamalkan, dikaji dia itu lagi. Karena dia, itulah tadi orang kasyaf. Tadi dia bisa nengok Pak. Ini muridku udah pada mengamalkan apa belum nih katanya. Udah ketahuan sama dia guru kita itu. Tahu dia Pak, ini belum diamalkan sama dia. Ulang lagi kaji itu lagi. Sampai bertanya, kena bentak sama dia. Dah kau amalkan rupanya. Ya kalau belum amalkan itu dulu. Nah, kira-kira seperti itu. Oke Pak, kita kembali. Jadi bagaimana kita sholat itu bisa ingat kepada Allah? Bagaimana di luar sholat bisa ingat kepada Allah? Itu dia. Inilah yang mau kita buat ini Pak. Zaman sekarang ini kenapalah begini kejadiannya ini tadi sebenarnya. Kalau saya bilang kita tidak menuduh, tapi keadaannya begitulah. Banyak sekali di antara saudara-saudara kita yang mungkin ya menempati posisi-posisi strategis di negeri kita ini. Ya, kalau bahasa kasarnya Al-Quran itu banyak yang munafik kalau kita bilang. Dikasih amanah yang tadinya memang untuk begini, tapi akhirnya kepentingan siapa? Bukan kepentingan umat. Kan sayang Pak, kita punya 80%. Ya, masih 80% sekarang, masih Pak. Masih 80% umat Islam Pak ya? Masih kan? Masih kan? Masih kan? Masih. Masih 80% kita Pak. Masa 80% diatur cuma oleh beberapa orang? Diatur oleh 9 orang di Indonesia ini. Presidennya Muslim, wakilnya kiai, menterinya Islam ini Islam. Tapi nggak punya kebijakan apapun, nggak punya. Kalau kita mau naik kemari nggak ada giginya Pak, nggak ada bisa kita lengketkan di sini, nggak ada gitu. Inilah yang ada di negara kita. Kenapa? Inilah dia.
mental Islamnya tadi, Islamnya cuman ada di sini, tidak masuk ke dalam hati. Itu dikatakan Allah dalam surat Al-Munafiqun ayat 14. Qalatil a'rabu amanah, orang Arab dulu mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul, kata Allah, "Hei Muhammad, katakan kepada orang Arab itu, lam tu'minu, kalian belum beriman." Walaupun dah mengaku iman, kalian belum beriman, kata Allah. Kenapa? Qul aslamtum. Kalian iya, kalau sudah Islam iya, tapi belum beriman. Kenapa? Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Iman itu belum masuk ke dalam hatimu lagi, kata Allah. Ini sekarang. Kenapa sebegitu banyaknya umat Islam tidak ada yang bisa membuat sesuatu mewarnai negara ini dengan Islam? Tidak bisa. Sementara kalau kita lihat negara Brunei, sampai mengatakan di Brunei nggak ada COVID, Pak. Nggak ada COVID. Ini sedikit saya singgung. Semalam ada kita temukan orang yang mencari-cari tentang COVID ini di Google, Pak. Ternyata COVID ini sudah direncanakan jauh sebelumnya. Dan perencanaan itu sudah matang di 2015. Itu ada situsnya, Pak. 2015 sudah matang tentang COVID ini. 2017 sudah selesai pembuatan seluruh perangkat-perangkat untuk COVID ini. Sudah selesai. Termasuk PCR itu sudah ada di 2017. Rapid test antigen, ini pengatur suhu termogan sudah ada, semua sudah ada, Pak. Dan di 2017 akhir 2018 itu sudah semuanya terdistribusi ke seluruh negara di dunia ini, kecuali negara yang tidak mau. Sudah didistribusikan ke seluruh negara di dunia. Peralatan itu semua, perangkat-perangkat itu semua. Saya di 2000 itu, bulan 2, masih curiga saya waktu itu. Kenapa kok hebat kali orang ini? Begitu datang COVID, sudah ada alat pendeteksinya, sudah ada intinya, sudah ada ininya, kok sudah lengkap kali. Sempat memang terpikir saya waktu itu, saya sampaikan pada waktu kami di pesantren kami diskusi. Kok hebat kali? Begitu ada virus langsung sudah ada pendeteksinya, sudah ada obatnya, sudah ada tanda begini-begininya. Hebat. Ternyata memang direncanakan. Di dalam situs itu dikatakan ini hanya akan berakhir 2025. Dalam rancangan itu, Pak, hanya akan berakhir 2025 rencana mereka ini. Bapak bayangkan sekolah akan menjadi sekolah virtual, sholat virtual, haji sampai 2025 tak ada. Mudah-mudahan berubah nanti, ya nggak tahu lah kita, itu kan rencana mereka. Mudah-mudahan Allah punya rencana lain, tapi Allah punya rencana tergantung kita juga. Kalau kita nggak mau bersatu bersama untuk mengkanter ini, nggak akan bisa juga. Allah nggak akan mau. Itu kan kalau kita mau, kita berupaya semua semaksimal mungkin. Itulah kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itulah dia. Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sebelum mereka itu mau merubahnya. Ketika mereka mau merubah, mereka berniat, berupaya. Bagaimana cara merubahnya ini? Bersama, bersatu. Ini yang lucu lagi, Pak. Yang lucu lagi sekarang, banyak kawan-kawan muslim seperti kata Amin Rais buat partai lagi, partai umat, dibuatnya lagi partai, buatnya pada buat partai. Apa nggak semakin terpisah, semakin terparsial umat Islam tadi, semakin terbagi. Saya selalu katakan, kalau maulah memang umat Islam itu legowo, tidak ada kepentingannya, cukup dia katakan kami partai PKS semua.
Hanya PKS sekarang yang mau mengoposisikan diri dari negara ini, kan itu cuma satu partai kan. Ya udah ikut aja ke situ semua umat Islam, habis Pak. Katakan, begitu umat Islam semuanya pindah menjadi PKS semuanya, tumbang langsung bilang. Jamin tumbang langsung. Ada cerita. Ini kan karena mereka memang berupaya, jangan sempat. Kan udah pernah kita sampaikan dulu Pak, masalah apa? Waktu 3 ekor banteng ya, udah pernah kita sampaikan dulu Pak. Udah pernah. Bagaimana 3 ekor banteng, banteng merah, banteng putih, banteng hitam kan gitu ya kan. Nah, itulah dia. Bagaimana supaya banteng-banteng ini terpisah satu sama lain sehingga singa dengan gampang menerkamnya. Ketika banteng itu berkumpul nggak sanggup Pak singa, nggak sanggup Pak. Nggak akan makan, kelaparan, mati kelaparan singa itu. Cuman banteng ini tak sadar. Sadarnya sudah banteng terakhir diterkam oleh singa, barulah dia sadar. Udah mati, tinggal matinya lagi, baru dia sadar di situ. Nah, jangan sampailah kita nanti tinggal matinya, baru kita sadar. Oh iya. Kan kehebatan kita dulu kenapa bisa memerdekakan Indonesia, kan karena satu kata juga kan Pak. Kan karena kalimah Allahu Akbar itu semua. Umat Islamnya, kalau kita bilang umat Islamnya. Kalau yang lain-lain itu ya cuman ikut, ikut bersama, mau ikut bersama. Tapi kuncinya di umat Islam. Nah, inilah dia Pak. Untuk sampai ke posisi itu, ya kembali ke tauhid lagi. Balik lagi ke tauhid. Kalau tauhidnya sudah kita benari semua benar tauhidnya, suci semuanya, setiap hari mempertahankan wudhu, nggak ada lagi yang mau membuat kepentingan sendiri, nggak mau lagi. Cukup ya. Kalau sudah itu sudah Islam ya sudah. Ayo sama-sama. Nah, saya kadang-kadang untuk sampai ke tauhid ini Pak, bagaimana caranya kita mengembalikan posisi kita seperti ulama-ulama di zaman masa penjajahan dulu Pak. Karena ini bahaya nih kalau kita tidak dudukkan tauhid kita akan mati konyol. Di dalam kajian tentang Dajjal, dalam riwayat dikatakan kalau Dajjal itu datang, tidak ada orang itu yang tidak sanggup untuk tidak ikut kepada dia. Sekarang pun kalau kita bilang ini sudah Dajjal kecil, walaupun masih Dajjal kecil kita bilang Pak. Kenapa saudara-saudara kita Islam tidak ada yang mau berbicara, tidak ada yang mau dengan lugas menyampaikan ini salah, yang punya kepentingan, yang punya inilah, yang punya jabatan, yang punya punya power, yang dia pimpinan DPR lah, yang dia gubernur lah, yang dia ini. Kenapa nggak mau menyuarakan itu? Ya kan Muslim. Berapa orang lah yang nggak Muslim kepala daerah di Indonesia nih Pak? Rata-rata Muslim semua kok. Ini ketua DPRD Medan kita yang bukan Muslim sekarang. Kota Medan, ya Pak? Cina Muslim apa enggak? Enggak ya? Enggak. Nah, terus ya. Nah, serahkanlah. Medan udah tergadai kepada mereka yang non-Muslim untuk menentukan kebijakan kota Medan. Habis. Sehingga apapun tidak ada lagi yang bisa dibuat. Mana ada lagi, kalau udah kayak gitu, mana ada lagi satu Muharram? Mana ada peringatan Muharram? Mana ada Isra Mi'raj? Mana ada lagi Pak? Bagaimana dulu masa Abdillah Pak? Lapangan Merdeka itu untuk apa? Untuk kepentingan? Kan setiap hari besar di situ. Di Lapangan Merdeka itu dulu kan Pak, dipusatkan. Disitulah Isra Mi'raj, disitulah tabligh akbar dan seterusnya. Sekarang mana? Apa? Negara sudah habis kita. Nah, jadi ya kita mungkin
saya pun sadar, kita pun tidak akan mungkin merubah ini secara personal, Pak. Udah. Oh, tidak sama ini. Udah masuk waktu. Nah, adalah kan, itulah dia. Jadi sampai di situ aja dulu, Pak ya. Ya. Insyaallah pertemuan ke depan kita berharap diskusi lebih bagus ya Pak, diskusi. Karena kadang-kadang diskusi ini lebih apa namanya? Komunikasi dua arah itu akan lebih hidup daripada satu arah gitu. Karena saya bukan orang yang paling pintar, bukan orang yang paling pandai, paling tidak kita sama-sama menggali bersama, membaca bersama, belajar bersama. Itulah maksud kita. Udahlah, itu aja Pak ya. Karena udah masuk waktu, demikian saja. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.